Selamat bergabung kembali di webinar series WSJ Channel bersama dengan 3P. Bagi yang sudah pernah mengikuti, yang sudah hadir di beberapa kali webinar, ketemu lagi dengan saya. Bagi yang baru mengikuti, salam kenal. Perkenalkan saya Walnek, dalam hal ini sebagai moderator hari ini dalam forum webinar yang sangat ditunggu-tunggu ini ya. Saya nggak tahu juga, lumayan banyak dengar dari admin, pendaftarnya 240, yang baru bergabung baru 100. Apakah karena topiknya yang sangat menarik, atau karena pembicaranya ganteng-ganteng milenial ini? Saya nggak tahu juga ya. Assalamualaikum. Tapi, waalaikumsalam, Kang Dudi. Nah, ini udah bergabung dari Tambak kelihatannya nih. Baik, dari teman-teman sekalian, saya terima kasih beberapa di antara yang baru bergabung sudah subscribe ke channelnya WSJ Channel. Channel ini memang channel yang agak-agak serius, rada-rada serius, jadi bukan channel yang banyak guyon-guyonan banyol-banyolannya. 3 bulan yang lalu kita buat untuk memberikan pesan-pesan kehidupan lah ya. Pesan-pesan tentang kepemimpinan, leadership, pesan tentang bisnis, pesan tentang rumah tangga, tentang kuliah, termasuk juga tentang profesional. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih dan tidak akan rugi rasanya karena sudah ada 69 video. Setiap 2 hari pasti ada 1 video yang kami upload. Dan silahkan menikmati ya secara gratis video-video itu. Suatu ketika siapa tahu Anda bermasalah dengan rumah tangga, ada beberapa video pilihan yang bisa menemani. Anda bermasalah mencari kerja, Anda bermasalah berkuliah, Anda bermasalah membuat skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Termasuk dalam bisnis. Jadi semuanya kita ramu, memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, daripada kita bertemu. Nah, ini cara kami berbagi. Jadi silakan pantau terus dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan punya 3 sesi webinar, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di flyer. Namun sebelumnya saya mau mengadres selamat datang khususnya kepada rombongan tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila. Ini dikomandoi oleh sahabat saya Bapak Eka Sudarmaji, beliau juga kelihatan sudah hadir. Ramai sekali yang hadir dan juga para alumni IPB Pebisnis dan juga para profesional dari beberapa rekan-rekan klien saya, kelihatannya juga banyak yang bergabung dari beberapa company, Pertamina Lubrikan, Fonterra dan juga beberapa tempat yang lain. Dan sahabat-sahabat juga dari mahasiswa BINUS, saya lihat juga ada beberapa yang bergabung. Jadi selamat datang semuanya di acara webinar ini. Jadi 3 sesi, yang pertama nanti saya akan menghadirkan presentasi dari Bang Toto Edinal Sebayang, saya memanggilnya Bang Inal. Kemudian sesi kedua kita akan melihat presentasi dari Kang Akri, Muhammad Musbakri Ahmad. Dan yang ketiga, saya memberikan lebih banyak porsi untuk tanya jawab, karena topiknya lumayan seksi, dan saya kira, jangankan teman-teman, jangan khawatir, saya pun termasuk bagian yang gaptek dalam hal teknologi. Jadi, kalau ditanya perkembangan teknologi ke saya, ya tentu saya tidak paham. Hari ini kita seperti saya sampaikan tadi, akan menghadirkan 2 narasumber. Nanti pada waktu sesi mereka, saya akan sekilas membacakan CV mereka masing-masing. Pada intinya, seminar kita hari ini adalah sebagai pengantar, saya ingin sampaikan, disrupsi teknologi yang berubah begitu cepat, ditambah lagi dengan krisis demi krisis seperti pandemi COVID ini, membuat kita tentu tidak bisa diam dengan perubahan ini. Jadi banyak pengamat perilaku konsumen mengatakan, kalau era old normal atau previous normal, itu teknologi ini baru sebatas alat atau tools. Tapi pada era new normal ini, teknologi itu tidak hanya sebatas alat, tetapi sudah menjadi partner yang strategis. Artinya, tanpa teknologi ini, dirasa sangat kurang untuk menunjang kesuksesan kita semua di segala bidang karya atau pengabdian yang kita lakukan. Sebagai seorang dosen misalnya, atau mahasiswa misalnya, dalam era new normal ini dituntut untuk digital learning, ya, digital education.
Sebagai pebisnis tentu dituntut untuk digital marketing, memasarkan secara digital. Sebagai profesional juga ada meeting-meeting yang harus kita ikuti, report-report yang harus kita sampaikan secara digital. Nah, jadi hari ini tidak hanya orang yang menjadi partner strategis kita, tetapi juga teknologi. Nah, bagaimana teknologi ini bertransformasi? Teknologi ini kira-kira saat ini berubahnya seperti apa, dan ke depan apakah akan ada perubahan lagi? Kemudian apa saja kemampuan dasar basic ya IT yang harus kita miliki sehingga kita bisa berdamai dengan teknologi ini. Kemudian dari sisi perubahan konsumen dikaitkan dengan perubahan hardware, apakah itu juga matters, apakah itu juga bermasalah, nanti apakah itu juga penting, nanti kita lihat. Dua narasumber yang saya hadirkan ini, kombinasi dari kemampuan dan pengalaman beliau dari sisi software, program development, IT development-nya dengan hardware, di mana nanti Bang Toto Edrinal Sebayang itu akan lebih banyak menyampaikan transformasi IT, kemudian aplikasi dari IT itu sendiri seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian nanti Bang Musbakri Ahmad, Bang Akri akan menyampaikan bagaimana perubahan-perubahan perilaku konsumen atau demand atau needs dari konsumen ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan perangkat hardware dan dari sisi supply-nya ya. Jadi antara demand dengan supply kita matchingkan dalam hal ini. Nah, itulah PR-PR atau pertanyaan-pertanyaan yang saya kira bisa kita jawab di dalam webinar ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk bahasa sederhana saya berdamai dengan IT ya, berdamai dengan information technology. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar dari saya. Mari kita masuk kepada sesi yang pertama. Saya akan menghadirkan pembicara pertama, narasumber yang pertama, yaitu Bapak Toto Edrinal Sebayang, dan title-nya beliau itu cukup banyak nih ya. Jadi ada MM, ada MH. Jadi ada orang bisnis, orang manajemen, ada orang hukum juga. Jadi saya agak takut juga kalau bicara terlalu panjang, nanti bahaya dari aspek hukum ya. Selamat datang, Bang Inal, apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat. Terima ya, kasih sehat. sudah bergabung dengan forum kita ini. Terima kasih sudah diundang. Bagian dari cara kita berbagi, mudah-mudahan amal ibadahnya mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin. Amin. Juga selamat datang kepada Bang Akri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang? Udah. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh teman-teman sekalian nanti bisa bermanfaat bagi kita audiens. Nah, baik, saya bacakan sedikit biodata dari Bang Inal, saya menyebutnya Bang Inal. Toto Edrinal Sebayang, beliau ini mendapatkan beberapa award ya. Beliau adalah sebagai misalnya pemenang ya dari CIMB Niaga ya, Emerald Award 2017 dari CIMB Bank Malaysia, dan juga mendapat penghargaan lulusan terbaik, 5 lulusan terbaik dari Prasetya Business School ya, tahun 2011 ketika beliau menyelesaikan S2-nya di Prasetya Mulia University. Dan juga sering sekali mendapat nominasi dari pengajar terbaik dan trainer terbaik di Binus University ya, lecturer terbaik, guru dosen terbaik di Binus University, nominasi 2018, 2019, dan 2020. Beliau juga menulis beberapa buku dan pengalaman profesionalnya 12 tahun bekerja di CIMB Niaga. Kemudian posisi terakhir sebagai AVP, Assistant Vice President di Test Management Head. Ini sifatnya adalah yang berhubungan dengan stress test dan tes-tes lain-lain yang kaitannya dengan IT. Dan kemudian beliau bergabung dengan Binus Business School untuk mengajar S1, program S1 sebagai faculty member sejak tahun 2015 sampai sekarang. Bang Inal juga punya ijazah berkuliah di Computer Science dan Master Degree di Business Administration atau MBA Finance di Prasetya Business School. Kemudian juga Business Law ya dalam hal trade, investment, competition,
Tetapi pertanyaan itu selalu menghantui. Jadi ketika diskusi dengan istri, pertanyaan itu selalu menghantui. Jadi kapan nih kita menjadi mandiri sendiri gitu? Kapan nih kita bisa punya bisnis sendiri? Sehingga bersama dengan istri, kita mencoba untuk berkontemplasi, berpikir apa yang kira-kira bisa kita lakukan dengan apa yang selama ini kita sudah peroleh, satu di bangku kuliah, kedua juga di pengalaman bekerja. Jadi pada topik hari ini di mana kita akan membahas peran dari IT ketika bisa menjadi strategic partner, saya ingin mengajak teman-teman dan hadirin semua di sini untuk maksimalkan teknologi yang kita punya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali kita sudah berhubungan dengan teknologi, apakah itu berupa internet, wifi, apakah ponsel kita yang kita miliki. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang sebenarnya sangat mungkin kita bisa gunakan apabila kita mulai berwirausaha dari nol. Dari nol itu pengertiannya dari sekedar konsep. Nah, di sini saya coba tampilkan dua buah foto. Yang di sebelah kanan itu istri saya. Nah, saya mau tampilkan di sini bahwa apa tools yang kita miliki di rumah gitu ya, hanya ponsel, kemudian punya tripod. Kita di sini bisa melakukan review atas makanan yang kita produksi sendiri ya. Jadi istri saya coba melakukan review makanan sendiri menggunakan peralatan seadanya kita miliki. Kemudian foto di sebelah kiri, saya coba tampilkan itu hasil jepretan makanan yang saya coba foto dari atas balkon ya, atas balkon apartemen kita menggunakan handphone. Ya, jadi handphone Samsung ya. Jadi menggunakan fitur-fitur yang ada di handphone aja bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kemudian juga ketika dengan istri kami berdua mencoba untuk membangun satu bisnis, ketika kita berpikir bagaimana kita akan memasarkan, bagaimana kita akan menginformasikan kepada khalayak ramai mengenai bisnis kita, kemudian bagaimana kita menyiapkan backbone-nya, operasionalnya. Nah, maka kita putuskan untuk menggunakan tools yang kita miliki, seperti halnya Google Form. Ya, di sebelah kanan saya perlihatkan. Jadi dari kami secara operasional itu sudah semi otomatis ya. Jadi pemesan itu cukup mengisi link aja yang juga sudah kita berikan kepada pemesan, di mana mereka cukup mengisi nama lengkap, nomor handphone, kemudian memilih menu sendiri, alamat gitu ya. Jadi tidak usah repot-repot menggunakan WhatsApp gitu ya. Jadi ini sudah semi otomatis di mana saya menerima push notification langsung ke email. Dan ini semua tools yang akan saya jelaskan itu adalah tools yang free. Nah, kemudian yang pastinya di zaman sekarang kita nggak bisa lagi menghindari yang namanya media sosial. Suka nggak suka, Indonesia adalah salah satu negara yang memang penduduknya ada di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang menjadi target market Anda itu menggunakan media sosial yang mana? Nah, karena kami Happy Yummy bergerak di bidang mentai, salmon mentai, dimsum mentai, maka target market kami ini adalah kaum milenial yang usianya 18 sampai 35, beberapa juga yang di atas 40 awal. Nah, itu sudah bisa dipastikan orang-orangnya menggunakan Instagram. Maka kami secara gencar memang melakukan promosi di Instagram. Ini sebelah kanan adalah Instagram kami. Nah, kemudian untuk mempromosikan produk-produk kita beda dengan zaman dulu misalnya ya, di mana kita misalnya harus menyewa seorang food photographer secara khusus ya. Di sini kita bisa gunakan aja teknologi yang sudah kita miliki gitu. Di sebelah atas gitu kita bisa lihat itu adalah foto tangan saya gitu ya. Itu saya lagi duduk bersila, foto tangan. Nah, istri saya mengambil secara Zoom gitu, coba mengambil foto makanan yang kita siapkan. Kemudian di sebelah kiri itu juga ada produk salmon shirataki yang juga lagi-lagi tangan saya di situ ya. Jadi dari foto-foto yang sederhana ini kemudian kita olah menjadi gambar seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat foto-foto yang kita menggunakan pakai tools gitu yang sehari-hari gitu ya, menggunakan handphone yang kita sudah miliki, jadi tidak perlu invest. Kita bisa fotografi produk kita, dimsum kita, beef mentai rice kita, semua produk yang memang kita siapkan untuk difoto. Nah, kemudian kita olah sedemikian rupa, kita jadikan sebagai banner yang menarik perhatian untuk para pemesan. Nah, ini kita bisa lihat pemesanan ini ya, pesanan dari orang-orang yang sudah menikmati Happy Yummy.
Nah, video-video seperti ini juga, saya akan tampilkan beberapa video. Video-video ini semua menggunakan tools yang gratis. Ya, jadi fotonya menggunakan handphone, membuat videonya juga menggunakan tools gratis, dan lagu-lagu yang ada pada video itu juga adalah lagu yang bebas hak cipta. Jadi kita tidak melanggar copyright apapun. Jadi kalau Anda adalah UKM atau misalnya mahasiswa yang ingin berbisnis, nah sekarang sangat mungkin dengan semua tools dan teknologi yang tersedia secara bebas dan gratis, kita bisa memulai satu bisnis bahkan mulai dari nol. Nah, tetapi mungkin yang bisa saya share adalah untuk membangun bisnis, ya khususnya misalnya kuliner, kita juga perlu mencari mentor maupun teman diskusi untuk bertukar pengalaman. Ya, seperti misalnya WSG Channel ini adalah sumber yang sangat baik untuk kita mendapatkan inspirasi atau informasi apabila kita memang ingin bangun satu bisnis. Nah, di sini saya tampilkan ada teman kuliah saya dulu, mungkin teman-teman yang bisa lihat di sebelah kanan saya itu seorang wanita, beliau namanya Gita Nafiza. Beliau adalah pemilik dan pendiri Shabuhachi. Ya, jadi beliau adalah teman sekelas saya dulu, dan kalau yang belum tahu Shabuhachi seperti ini ya, akan reopening segera tanggal 6. Beliau juga sudah bergerak di bidang kuliner dan menjadi teman diskusi saya selama ini. Ya, sehingga kalau teman-teman memang berencana membangun satu bisnis, pastikanlah bahwa teman-teman semua memiliki seorang mentor atau seorang teman diskusi di mana kita bisa bertukar pikiran mengenai peluang-peluang kuliner atau peluang-peluang bisnis apapun. Nah, yang jelas ketika kita mau membangun satu bisnis, kita harus tahu kita tuh mau jualan apa. Ya. Ini lagi-lagi foto-foto yang saya tampilkan di sini hanya menggunakan handphone yang saya pakai sehari-hari. Ya. Kita mau jualan apa, kemudian pastikan siapa target pasar Anda. Ya. Kalau di Instagram, kita bisa membuat satu business account yang juga lagi-lagi free ya, gratis. Kita bisa mengambil analitik dari Instagram kita, di mana kita bisa lihat di mana sih target pasar kita ya. Di contoh di sebelah kiri, target pasar kami 43% berasal dari Bogor, 29% dari Jakarta, baru sisanya Tangerang. Dengan range usia 18 sampai 54 tahun. Nah, tetapi fokus utama di 18 sampai 24 tahun. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat persis kalau kita ingin menjangkau target pasar sesuai dengan usia seperti ini, target seperti ini, kita juga harus siapkan secara geografis, demografis, dan psikografisnya target pasar kita seperti apa. Ya, di sebelah kanan, paling kanan, saya coba tampilkan di situ adalah contoh secara geografis, misalnya Jabodetabek, secara demografis, usianya berapa, pekerjaannya seperti apa, jenis kelaminnya apa. Jadi ketika kita menargetkan target pasar kita untuk produk yang kita mau jual, kita harus siapkan business plan yang matang. Nah, kemudian selanjutnya kita harus fokus pada apa yang Anda kuasai gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memang memiliki kelebihan di bidang kuliner atau misalnya bidang retail atau make up, pastikan bahwa memang hal tersebut Anda kuasai sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada siapapun yang menggunakan jasa Anda. Nah, lalu bangunlah brand Anda sendiri ya. Sebagai contoh, bersama dengan istri kami berdua menciptakan brand Happy Yummy. Nah, sehingga tidak terjadi misalnya perebutan di kemudian hari ya. Misalnya kita ketahui belakangan ini ada kasus yang heboh, misalnya geprek bensu yang sedang banyak menyita perhatian karena terjadi perebutan atas nama bensu tersebut gitu ya. Nah, itu pastikanlah bahwa brand Anda unik dan brand yang Anda bangun adalah brand Anda sendiri. Ya, lalu jangan lupa untuk terus berinovasi dengan produk-produk Anda. Kalau kami di Happy Yummy pada awalnya kita ciptakan salmon mentares dan salmon menta shirataki, kemudian kita berkembang menjadi dimsum, kemudian kita sediakan beef, kemudian sekarang juga sedang menyiapkan ebi furi. Jadi teruslah berinovasi dan bersedia untuk menerima feedback dari pemesan Anda atau pembeli Anda ya. Jadi di sini saya tampilkan ada beberapa testimoni. Pastikan selalu meminta testimoni dari pembeli Anda. Di sini kita bisa lihat ada
teman yang mengatakan bahwa mentai dan cookiesnya itu enak gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan jauh-jauh nyetir ke Bintaro demi menikmati mentai, ada yang mengatakan enak banget. Nah, ini testimoni-testimoni yang real seperti ini yang perlu kita dapatkan feedback-nya dan kita jadikan bahan evaluasi. Ya. Nah, ini saya tampilkan juga ada feedback dari Pak Aryo Wahab. Beliau adalah seorang artis dari grup Dance Company. Ya, jadi itu adalah contoh feedback ya. Jadi ketika kita berbisnis, tentu kita harus bersedia juga untuk mendapatkan feedback dari konsumen kita dan jangan lupa untuk terus berinteraksi dengan konsumen. Ya, seperti yang belakangan ini kita sedang launching menu baru mentai rice dengan ebi furai. Kita berikan giveaway alert kepada para calon pemesan untuk mengusulkan apa nih nama kira-kira nama produk yang akan kita gunakan untuk selanjutnya dengan berikan giveaway. Jadi ada interaksi juga dengan konsumen. Dan jangan berkecil hati kalau memang kita perlu terus untuk memperbaiki produk yang kita ciptakan sehingga bisa terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya dan teman-teman untuk saat ini, dan saya kembalikan kepada Pak Walnik. Silakan Pak Walnik. Baik, terima kasih Bang Inal. Rupanya beliau langsung masuk ke aplikasi ya. Tapi bukan atau tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti bertanya yang agak rada-rada gaptek gimana itu caranya nanti ya. Membuat website, membuat Instagram dan lain-lain. Nanti mungkin tuh di interaksi bisa kita tampung ya, Bang Inal ya. Siap. Nah, luar biasa menginspirasi, jangan-jangan semua mahasiswa dan dosen ini mau banting setir jadi pebisnis nih semuanya. Baik, teman-teman sekalian, sabar dulu untuk bertanya. Silahkan juga mulai tulis di ruang chat untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun yang berhubungan dengan IT kepada kedua narasumber kita ini. Saya ingin melengkapi horizon kita hari ini dengan cerita sedikit tentang perubahan perilaku konsumen dan dari sisi hardware ya, bicara IT. Barangkali nanti ada tanya, saya kalau membuat Instagram segala macam itu kualitas handphonenya seperti apa? Seri handphonenya, seri laptopnya, atau mungkin CCTV dan lain-lain. Nah, ini saya hadirkan. Itu Kang Akri ya, Musbakri Ahmad, sebagai 20 tahun berkarya dan berbisnis di bidang IT. Nah, beliau ini sekarang adalah founder dan CEO-nya Zoom Infotech Telesindo ya. Zoom Infotech Telesindo ini lebih dulu populer dibandingkan pendiri Zoom webinar atau Zoom meeting yang orang Tiongkok yang merantau ke Amerika ya, yang sekarang lagi luar biasa kaya raya gara-gara pandemi COVID. Nggak ada. Jadi sedikit saya bacakan biodatanya Kang Akri. Beliau SMA di SMA Negeri Pasar Wajo Buton. Nah, ini kalau tadi Bang Inal keturunan dari Sumatera Utara, Nun di sebelah barat. Nah, kalau ini timur nih ya, Pasar Wajo Buton. Beliau menyelesaikan tahun 94 SMA-nya, kemudian lanjut S1 ke jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Masuk tahun 94 dan keluar tahun 99.
Dan sejak keluar itulah sebetulnya sih mulai dari pada saat krisis ya, momentumnya pada saat 98 sampai sekarang bersama beberapa rekan, beliau ini mendirikan PT Zoom Infotech Telesindo, saat ini sebagai dirut dan juga sekaligus sebagai pendiri ya, founder. Kemudian juga ada PT Gerai Service Indonesia sebagai komisaris, ini servis di bidang hardware, perangkat-perangkat kerasnya laptop dan handphone dan lain-lain. Kemudian juga CV Generasi Inovasi Teknologi, beliau sebagai komisaris di situ. Pengalaman organisasi banyak sekali di Apkomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, dari 2014 sampai 2017 sebagai Ketua Bidang Penguatan Organisasi. Kemudian di Aptiknas DPD Bogor dari 2017 sampai sekarang bidang hubungan antar lembaga. Kemudian di Himpunan Alumni IPB cabang Bogor dari 2017 sampai nanti 2022 bidang kajian strategis. Dan di Sekebun. Sekebun ini sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat wirausahawan pemula yang bekerja sama juga dengan beberapa BUMN sebagai CSR, dia sebagai founder dan ketuanya. Pasar Dongko sebagai founder dan ketua. Kemudian di BCC ini Bukit Simanggu City ya? Iya. Archery Club, jadi Panahan ini ya, Panahan. 2017 sampai sekarang sebagai founder juga dan sekretaris ya, merangkap sekretaris. Beliau juga sebagai mentor dalam mentoring leader programnya Himpunan Alumni IPB dan juga aktif di lembaga kemanusiaan Aksi Relawan Mandiri Himpunan Alumni IPB sebagai wakil sekjen. Nah, itu sekilas biodatanya Kang Akri. Saya persilakan 20 menit juga bagi Kang Akri untuk menyampaikan slide-nya. Silakan. Siap. Halo. Oke, saya coba share presentasi saya hari ini. Jelas udah ya? Tampil? Udah? Baik. Baik, makasih semuanya peserta webinar OSJ ini. Kita berada di channel yang tepat untuk mendapatkan sharing-sharing yang sangat berkualitas, sangat potensial. Saya juga sudah mengikuti ini. Uda Walnik adalah mentor saya, sejujurnya mentor saya, senior saya di organisasi. Nah, saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Hari ini sangat luar biasa, saya diberi kesempatan untuk sharing. Untuk sharing apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan. Jadi saya sepakat sama tadi Bang Inal sebutkan, dalam setiap kesempatan saya disuruh untuk memberikan sharing atau motivasi bisnis, saya selalu bilang hampir semua kita, apapun sekarang profesi yang dilakukan, mau itu sebagai ASN, mau itu sebagai pegawai swasta, akan masuk pada fase kita akan berpikir untuk menjadi pengusaha sendiri atau memiliki bisnis sendiri. Ya, suatu saat seorang ASN menjelang pensiun akan mulai berbisnis. Seorang karyawan swasta seperti yang tadi Bang Inal sudah share, mau pada level cukup tinggi di suatu company multinasional, tetap ada kegelisahan karena itu adalah bukan bagian dari bisnisnya. Kita sudah punya cukup pengalaman, punya cukup channel, tetapi kalau tidak punya bisnis sendiri, ini adalah sesuatu yang mungkin agak kurang dan kita memulainya agak telat. Tetapi tidak apa-apa, saya selalu bersemangat memotivasi semuanya untuk ayo mari kita jadi pengusaha, banyak maslahat yang bisa kita hasilkan kalau kita jadi pengusaha. Jatuh bangun hal yang biasa, kalau jatuh ya tinggal bangun lagi, lakukan analisa, kita diberikan akal yang bagus untuk melakukan analisa, melakukan koneksi, lakukan kolaborasi untuk bisa melakukan bangkit lagi, melakukan bisnis yang lebih baik. Saya lanjut, saya tahun 98 ya, 98, ini saya lewatin. Tahun 98 saya sudah memulai bisnis bersama teman-teman dari bangku kuliah. Kami berempat menggagas bisnis. Bisnis apa yang kira-kira saat itu bagus?
mulai dari menganalisa, mulai dari memperhatikan perilaku market yang saat itu kami ada di wilayah kampus, dan kami memutuskan bahwa kita mencoba membuka satu rental komputer yang kira-kira sangat dibutuhkan. Karena saat 98 adalah komputer masih merupakan barang mewah ya. Nah, jadi udah maaf, dikontrol suara saya jelas ya? Jelas Bang, jelas Bang. Jelas, oke siap, baik. Saya lanjut. Jadi ini pelajaran yang saya mau bilang ke semuanya. Nah, jangan terlalu banyak pertimbangan atau jangan terlalu banyak analisa yang matang ya, atau menunggu matang semua analisanya untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena mulailah dari hal yang kecil yang kira-kira yakin bahwa ini bisa jalan. Perbaikan dan pengembangan atau scale up bisa dilakukan sambil berjalan. Jika kita tidak memulai atau tidak punya nyali yang besar atau terlalu banyak pertimbangan, maka mimpi untuk punya bisnis hanya akan jadi impian yang tidak akan terwujud. Baik, saya sambil cerita aja. Dalam perjalanan bisnis kami, itu tahun 98 ada beberapa fase yang saya kategorikan. Pertama, kita yang tadi saya bilang, kita masuk pada fase development ya. Kita berkumpul, diskusi ringan di kamar, apa yang mau kita lakukan? Ayo, kita bikin, keluarlah ide untuk bikin suatu bisnis yang kira-kira emang marketnya sudah ada. Marketnya jelas, marketnya ada di lingkungan yang bisa kita pantau. Maka yang kedua yang kita lakukan adalah langsung action dengan modal saat itu hanya 80 juta untuk membiayai sekitar 10 PC. Kami buka dan kami sewa tempat. Kami kelola sendiri, belajar pembukuan, belajar pemasaran, belajar gimana bisa melakukan pelayanan dengan baik. Nah, selanjutnya ini yang saya gambarkan adalah fase yang kira-kira secara umum siapapun dari kita, kalau hendak melakukan bisnis, saya yakin akan melewati fase-fase ini. Yang berikutnya, startup stage ya, fase yang kedua. Pada fase ini kita akan mulai diuji dengan saat bisnisnya sudah mulai running, pasti akan ada pemikiran untuk gimana membentuk tim dan organisasi bisnis. Ini hal lain juga ya, hal yang kira-kira bikin sesuatu yang pusing. Gimana menentukan tim yang tepat, gimana membangun kepercayaan tim, gimana kira-kira bisnis ini tetap running well di saat kita tidak harus ada di tempat. Yang kedua adalah kita juga akan pusing dengan sumber modal. Kami dulu memulai bisnis adalah dengan yakin aja bahwa niat baik akan ketemu sama orang baik. Jadi mungkin untung-untungan kami ketemu sama pemodal yang kira-kira sangat percaya, yang juga dosen kami di IPB, dan dia mungkin lihat bukan karena pada prospek, lebih pada kegigihan. Oke, ini anak-anak muda yang punya niat baik dan dia mendukung tanpa adanya pertanyaan atau jaminan apa-apa. Tapi untuk saat sekarang, saya yakinkan sumber modal itu sangat terbuka. Semua yang peserta di sini, jika punya keinginan untuk melakukan bisnis, pastikan model bisnisnya itu kuat, matang, bikin proposal bisnis yang kira-kira dapat terukur, apakah investor, apakah dari bank, saya yakin akan sangat terbuka untuk menjadi pemodal. Di fase yang kedua ini juga kita sudah mulai membangun brand, membangun market, dan menentukan segmentasi pasar yang kita bidik. Kita bidik saat itu mungkin kalau sekarang saya milenial, ya segmen adalah pengguna pasar mahasiswa. Nah, kenapa kami kasih nama Zoom? Zoom itu adalah filosofinya bisa kami punya keinginan dan harapan bisa akan lebih besar. Dan ternyata sekarang alhamdulillah kami bertahan 20 tahun, tapi yang saya bilang dalam meng-create bisnis, yang paling penting sekarang adalah bukan lebih besar atau ukuran skalanya, skala baik modal ataupun jumlah karyawan. Yang paling penting di masa sekarang adalah gimana kita menciptakan suatu bisnis yang kira-kira terus bertahan jangka panjang.
Ini yang tidak ada jaminan perusahaan yang skalanya besar akan kuat dihantam badai krisis, akan kuat dihantam badai kayak sekarang ada pandemi COVID. Semua orang tidak membayangkan kondisi seperti ini. Tetapi bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa fleksibel, efisien, efektif, tidak harus banyak-banyak, tetapi profitnya adalah bagus. Fase yang ketiga adalah kita masuk pada growth stage ya. Kami sudah pada level mulai stabil, market terbentuk, kepercayaan dari customer sudah terbentuk, penjualan juga sudah stabil, tetapi pada fase ini juga kita sudah mulai diintip oleh kompetitor. Jadi banyak juga teman-teman yang dulu mungkin kita berteman, mengintip dan mempelajari dan membuka atau bersaing, kami tidak peduli, karena itu kami anggap bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Prinsip bisnis kami adalah di saat kita ada teman-teman yang buka bisnis yang sama, berarti market di situ, di bidang itu adalah bagus. Kalau kita sendiri juga nggak bagus, dan yang kedua, baiknya adalah dengan adanya kompetitor atau pesaing, menuntut kita untuk lebih kreatif lagi. Nah, di fase yang ketiga ini, kita sudah mulai berpikir untuk gimana mengelola perusahaan lebih efektif dan efisien. Nah, yang fase berikutnya adalah fase expansion stage ya. Fase ini kita sudah mulai memikirkan apa bisnis turunan yang bisa kita kembangkan atau kita develop. Sehingga dari kami mulai melakukan bisnis turunannya lebih kepada produk jasa konsultan, jasa misalkan penyewaan dan lain-lain. Saya juga mau jelasin, walaupun kami mulai dari rental, tapi bisnis kami lebih kuat dalam bidang penyediaan hardware ya, baik itu personal, laptop maupun server, pembangunan data center, pembangunan jaringan dan lain-lain. Kami banyak support di pemerintahan, BUMN maupun swasta. Nah, yang saya lanjut di fase expansion stage ini, kami melakukan lebih agresif untuk masuk ke market karena yang jelas kompetisi lebih ketat lagi. Terus ada pilihan apakah kita akan melakukan diversifikasi ataupun melakukan akuisisi. Misalkan kami pernah melakukan ada startup junior yang kira-kira bagus, kami gandeng kerjasama, kami beli sahamnya untuk masuk dalam bidang atau unit bisnis kami. Nah, yang di tahun 2020 sekarang, kami sudah menjalani bisnis memasuki tahun ke-22. Kita udah masuk pada fase kedewasaan, maturity stage ya. Disinilah ada kondisi market itu stuck. Di sini ada kondisi pertumbuhan melambat, inovasi promosi yang dilakukan kadang-kadang juga tidak berefek banyak, terlebih di luar dugaan semua strategi yang kita susun dari tahun 2019 dan untuk menjadi target yang kita canangkan di tahun 2020 semua di luar dugaan dengan adanya COVID-19 ini semua ambiar, semua hilang, semua boleh dibilang di luar skenario tidak berjalan dengan mulus. Ada beberapa pekerjaan atau proyek yang sudah kami garap, misalkan dengan salah satu BUMN di Angkasa Pura, kontrak sudah di tangan dan itu di-freeze. Hal lain juga kita harus melakukan efisiensi yang cukup signifikan. Jadi saya bilang di tahun 2020 dengan adanya COVID-19 ini kami merestart atau melakukan pengaturan ulang terkait strategi, terkait dengan penetrasi yang akan kami lakukan di bisnis kami. Tetapi ini saya tidak bercerita tentang ini masuk pada fase yang suram atau kelam, tidak ada. Tidak mengenal kata itu karena kami sudah teruji di 22 tahun. Kami melakukan langkah-langkah yang sangat cepat, misalkan mengatur ulang semua alur bisnis, memastikan customer itu tetap yakin, promosi tetap kita tingkatkan dengan gencar,
kami pastikan bahwa masa sulit pun promosi tetap kami lakukan dengan baik. Dan kalau boleh dibilang kebutuhan laptop ataupun perangkat yang mendukung WFA atau SFA itu sejujurnya meningkat di masa COVID-19 ini. Sangat signifikan naik. Tetapi karena perusahaan kami bangun market besarnya adalah lebih kepada komersil atau kepada proyek yang besar, untuk pemenuhan penjualan dari retail ini hanya sekedar menutupin operasional saja. Itu yang saya akan share ke semuanya. Hal lain lagi yang kita lakukan adalah melakukan inovasi atau scale up bisnis. Jadi kami juga mempertimbangkan itu, juga melakukan exit strategi. Strategi ini yang kami lakukan adalah tidak meninggalkan bisnis utama, tapi mencoba mempertimbangkan bisnis-bisnis baru, apakah itu bisnis di bidang marketing, expansion services, ataupun di bidang kuliner, dan lain-lain. Saya lanjut, biar cepat. Ini sedikit saya cerita tentang perkembangan teknologi. Teknologi itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Kita secara harfiah pasti ingin yang lebih cepat, lebih praktis, lebih ringkas, lebih simple. Nah, ini melahirkan tantangan teknologi sehingga semua cepat berubah. Gadget berubah dari dulu zaman Nokia, terus BlackBerry, berubah sekarang ke smartphone. Itu sangat cepat berubah. Tahapan pertama adalah tahapan permulaan atau surfacing. Kita dulu mengenal PC desktop, internet baru mulai muncul. Tahapan kedua adalah organizing, adalah di mana internet sudah mulai mendominasi pekerjaan. Jadi di tahun 95 ke 2015 orang sudah mulai bekerja berdasarkan email dan internet. Dan saat itu mungkin BlackBerry sudah mulai muncul. Tahap ketiga, extracting ya. Ini adalah di mana fase yang sekarang yang kita sedang alami. Kita sangat tergantung pada search engine Google, sangat tergantung pada artificial intelligence. Ini yang merubah pola atau budaya kita. Artificial intelligence adalah gimana bahasa pemrograman yang bisa membaca dan menganalisa kebutuhan. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga heran, di saat sekali mengunjungi satu web atau e-commerce, tiba-tiba besok iklan atau produk itu akan terus muncul di halaman medsos kita. Inilah yang salah satu aplikasi di artificial intelligence. Terus fase keempat, kita masuk pada antisipasi. Antisipasi ini maksudnya gini, di saat orang teknologi sudah sangat maju, orang tergantung sama kemajuan teknologi, sudah mulai ada asisten virtual, ada big data. Sekarang teknologi 5G, mungkin nanti Pak Bang Ina lebih jelas. 5G ini dari perkiraan yang harusnya implementasinya mungkin 3-5 tahun, ternyata akan lebih cepat aplikasinya. Jadi teknologi 5G ini di mana kita akan diberikan akses koneksi internet jauh lebih cepat, 10-20 kali lipat. Kebayang tidak ada hambatan lagi dalam hal koneksivitas. Yang kelima adalah fase elevating. Ini adalah di mana kita mungkin ya, saya nggak tahu, bisa jadi lebih cepat. 5-10 tahun atau 20 tahun lagi, kita masuk pada fase di mana smart transportation itu sudah mulai diterapkan. Nggak jauh-jauh, mungkin sekarang juga kita sudah lihat beberapa artis sudah pakai mobil Tesla yang self-driving, pakai baterai, tidak pakai bahan bakar. Dia tahu harus maju, kapan harus rem, itu salah satu aplikasinya. Yang kedua, contohnya augmented reality. Ini adalah kombinasi antara dunia virtual sama dunia real. Itu salah satunya sudah diaplikasikan di game Pokemon Go. Jadi dalam dunia kesehatan juga orang bisa jadi mahasiswa kedokteran akan dengan aplikasi AR ini, augmented reality, mereka bisa melakukan pembedahan secara virtual, belajar pembedahan secara virtual. Ya, kalau mungkin sering kita nonton di film Captain America, seperti itulah kurang lebih. Baik, saya lanjut. Jadi transformasi dunia IT itu sangat cepat ya. IT kalau saya bilang sebagai roh atau sebagai core dari semua sektor bisnis.
Jadi berbanggalah dan berbahagia bagi adik-adik atau semua praktisi atau pengusaha yang memang mempelajari bidang IT. IT merubah gaya hidup, IT adalah trend maker. Ya. Kita merubah pola pemesanan tiket dari manual ke aplikasi, itu adalah peran IT. Kita merubah cara pemesanan makanan dari datang harus ke tempatnya dengan memesan online, itu adalah peran IT. Oke, ini saya sedikit share ya. Ada beberapa profesi yang akhirnya terlindas atau tergulung dengan aplikasi IT jika diterapkan. Contoh akunting. Mungkin sekarang akunting masih dibutuhkan, tapi bisa jadi tadi uji bareng finalnya akunting senior. Kenapa? Aplikasi yang dikembangkan saat ini, 15 menit kepotong. aplikasi yang dikembangkan saat ini, contoh teman-teman dari Zahir sudah mengembangkan aplikasi. Jika kita memasukkan data penjualan 3 tahun, data transaksi bank, maka laporan laba rugi dan neraca otomatis akan bisa keluar. Jadi analisanya dengan konkret, dengan cermat sudah bisa dilakukan. Seperti sekarang yang sudah lakukan bertransformasi dari melakukan pelajaran bimbingan langsung, sekarang sudah bisa lewat online. Kita lihat ada Ruang Guru, ada beberapa aplikasi lain. Halodoc juga sedikit menggantikan peran dokter minimal untuk mengajukan analisa atau riset. Jadi banyak banget profesi yang akhirnya mungkin nanti hanya tinggal cerita, tetapi akan ada juga profesi-profesi baru. Di sini harus kita ambil jemput bola. Misalkan kalaupun kita tidak tadinya sebagai akunting awal rencananya, berarti harus merubah target menjadi seorang yang bisa mendevelop satu aplikasi atau sebagai analis, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Arah perkembangan IT saat ini yang kami jalanin, kita tidak berorientasi lagi pada jualan box ya. Kalau sekarang kami tetap masih jual PC, laptop, server, dan lain-lain, itu hanya karena bisnisnya sudah berjalan, tapi kami sedang mencoba men-scale up bisnis. Kalau jualan pada kondisi yang sebelumnya, jualan box adalah itu sangat tertakar marginnya. Ya, karena era sekarang semua sudah bisa berhitung. Tinggal search, tahu harganya. Tapi yang kita arahkan atau kita dorong siapapun nanti yang mau berbisnis di bidang IT adalah kembangkan satu sistem solusi. Baik itu berhubungan sama networking, data center, smart room, smart city, ataupun smart edukasi. Jadi ini adalah kombinasi. Sistem solusi itu adalah kombinasi punya model, punya aplikasi, punya hardware, penunjang, jualnya paket. Kurang lebih seperti itu. Dan itu secara margin tidak akan terukur. Yang kedua adalah kita mencoba mengembangkan services dan rental. Services ini kita juga sudah lakukan di kementerian pemerintahan. Dulu orang trennya adalah berinvestasi beli printer atau beli PC atau laptop ya. Sekarang mereka tidak mau pusing terhadap pemeliharaan, tidak mau pusing terhadap kalau harus rusak, ganti, dan lain-lain. Jadi mereka lebih pilih pada penyewaan. Yang termasuk saat sekarang ya, kami juga mengembangkan orang tidak harus beli server yang harganya mahal, tetapi dia boleh nyewa server secara cloud. Ini bisnis yang juga sangat terbuka, sangat menantang, dan ini jadi fixed income kalau kita akan langganan, mereka akan langganan setiap bulan selama 1 tahun atau 2 tahun. Dan yang ketiga, bisnis yang sangat menjanjikan adalah dalam bisnis aplikasi dan development. Mungkin kita sudah dapat info juga, beberapa tahun terakhir ada rencana dari Rebel Food ya. Rebel Food ini aplikasi restoran yang di India yang sudah bekerja sama Gojek akan berinvestasi masuk ke Indonesia. Ini merubah cara pandang orang terhadap bisnis restoran. Orang tidak harus lagi punya restoran di daerah strategis, di pinggir jalan dengan investasi besar. Jadi mereka hanya membuka dapur,
mau di gang, mau di lorong, silahkan mereka akan investasi di situ. Yang dipastikan adalah marketingnya, yang dipastikan adalah kualitas masakannya sama chefnya. Selama bisa diakses sama Gojek ataupun Grab online, mereka akan tetap memastikan bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kebayang hitung-hitungan bisnisnya kalau dibandingkan sama mereka yang investasi besar. Yang berikutnya adalah fintech atau yang banyak dikenal sekarang transaksi uang virtual, misalkan Oppo dan teman-temannya. Facebook, grup, dan WhatsApp sedang menggagas itu juga, namanya WhatsApp Pay. Jadi kebayang transaksi nantinya semudah kita mengirim foto di handphone. Ini akan mendisrupt semuanya, bank, pekerja, dan lain-lain, banyak hal. Baik, saya sedikit putarkan ini kurang lebih dapur pacunya servernya Google ya, dan gimana kita masuk pada data yang kita biasa main di handphone itu prosesnya seperti apa. The data center, which can be thousands of miles away from you, has your video stored inside it. The way to achieve this goal would be with use of satellites. From the data center, a signal could be sent to the satellite via an antenna. And then from the satellite, a signal could be sent to your mobile phone via another antenna near to you. However, this way of transmitting signals is not a good idea. How does the internet work? The video you are watching now traveled thousands of miles from a Google data center to reach you. Let's learn how the internet works by getting to understand the details of this data's incredible journey. They are incredibly important. The privacy of our users' information is our foremost desire. In areas we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to operate that because there's no longer mission run. We have a very thorough end-to-end chain custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server, so they're brought to an ultra-secure gauge where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified is 100% clean. Crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper. Suaranya tetap nggak bisa ya, Kang Kri? Baik, saya lanjut ya, udah. Ya. Itu yang tadi mungkin saya suaranya nggak jelas ya, udah ya. Suaranya nggak jelas. Baik, oke. Itu sedikit gambaran bahwa itu kondisi servernya Google yang segede lapangan bola ya. Jadi kita sangat dimanjakan punya Google Drive, punya email, segitulah. Dan yang terakhir tadi video orang lari itu adalah augmented reality. Jadi dengan sunglass kacamata yang kira-kira kita pakai, ada kamera, memberikan data langsung akurat, berapa kalori yang terbakar, terus lokasi dan lain-lain. Nah, saya masuk yang terakhir, tantangan dan hambatan bisnis ke depan itu, yang pertama adalah regulasi. Jadi saya bilang bisnis IT itu sangat ditentukan oleh regulasi pemerintah, apalagi teman-teman atau saya yang bisnisnya bidangnya di komersial yang bersinggungan sama pemerintahan. Sangat cepat berubah. Sekarang dulu ada sistem lelang manual, terus berubah pada lelang elektronik, sekarang berubah pada sistem e-katalog, dan sampai terakhir e-katalog pun belum jadi jaminan bahwa ini akan jadi acuan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita harus bisa fleksibel menyikapi itu, harus siap kapanpun perubahan bisa terjadi. Yang kedua ada VUCA ya, VUCA ini adalah volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Ini isunya sudah cukup lama, jadi ada resesi global, ada isu politik, apalagi ditambah sama pandemi sekarang. Kita tidak bisa memberikan strategi jangka panjang karena sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi rata-rata pebisnis sekarang melakukan strategi untuk jangka pendek. Yang ketiga, investor jelas. Bisnis ini membutuhkan investor dan ini tidak mudah. Kita harus bangun startup bisnis yang kira-kira bagus. Itu akan memudahkan investor masuk. Yang terakhir adalah online dan offline. Yang jelas sekarang seolah-olah kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa hampir semua kalau
melakukan pemesanan gadget atau laptop dan lain-lain, orang cenderung melakukan online. Tetapi setelah pengamatan kami, ini adalah kombinasi yang tepat. Tidak semua orang mau berinvestasi harga 5 sampai dengan 20 juta untuk sesuatu yang kira-kira mereka tidak lihat langsung. Jadi yang kita lakukan adalah kombinasi gabungan online dan offline. Kurang lebih itu kira-kira ini gambaran bidang-bidang yang kami kerjakan. Udah, makasih dari saya. Waktunya sudah cukup panjang. Saya serahkan ke Uda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agri. Mohon screen share-nya di stop dulu. Supaya kita bisa melihat wajah-wajah peserta nih dan narasumber. Luar biasa pemaparan dua narasumber, saya kira langsung taktis dan teknikal. Sekali lagi, bukan berarti yang teknikal tentang IT, beliau-beliau ini tidak menguasai. Silakan saja Bapak Ibu nanti yang bertanya tentang itu. Dan dari poin-poin tadi saya melihat beberapa stressing ya, yang dari Bang Inal tadi, kita harus menggunakan IT sebagai partner strategis untuk perkembangan dan kemajuan kita. Bukan hanya sebagai konsumen ya, konsumen IT, tetapi gunakan semua layanan-layanan gratis yang bisa dipakai untuk kemajuan kita. Jadi banyak fitur-fitur gratis yang bisa dipakai. Nah, tadi Kang Agri juga mengatakan tantangan dari masa ke masa ini sekira luar biasa, 22 tahun ya bisnisnya dikembangkan, tentu sudah melalui fase tadi yang diceritakan, fase demi fase, dan ujungnya adalah ke depan itu layanan sistem solution yang mereka berikan ya. Jadi tidak transaksional, beli laptop, diiklankan laptop lalu selesai, tetapi lebih kepada layanan solusi secara sistem ya, pendekatan secara sistem. Jadi tentu beda hasilnya atau berbeda profit dan marginnya ketika layanan IT berbasis kepada sistem solution daripada jualan, karena kalau jualan secara parsial semua orang bisa berjualan.